warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukran Setiawan dengan nomor urut 31 dengan NIM 2305135176. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia yakni Profesor Dr. Haja Hasnah Faiza ARMHum, dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya yakni Tamala Tahmi, Azizia Aulia Putri, dan juga Brikti Rahayu Syani. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami yakni teks artikel ilmiah. Nah, pendahuluan dari materi kami yaitu seorang aktivis pendidikan selalunya ingin meningkatkan kualitas dirinya dalam bidang akademis. Pengembangan demi pengembangan dilakukan juga untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan informasi dan juga perkembangan permasalahan di dunia pendidikan. Seperti halnya sebuah teori usang yang tidak pernah mendapatkan perhatian untuk terus dikembangkan hanya akan ketinggalan zaman. Nah, melalui artikel ilmiah ini, banyak hal yang dapat dituangkan menjadi sebuah tulisan yang sangat bermanfaat. Tulisan-tulisan tersebut dapat memperbarui teori-teori yang sebenarnya masih cukup relevan. Hanya saja perlu sedikit perbaikan lagi. Nah, lanjut ke pembahasan materi pertama, yakni yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tamala Tahmi. Di dalam konteks penulisan ilmiah, artikel merujuk pada tulisan yang diterbitkan oleh jurnal. Penulisan artikel memiliki aturan yang lebih ketat. Aturan-aturan tersebut diatur oleh jurnal yang menerbitkan artikel tersebut. Umumnya penulisan artikel sebanyak kurang lebih 10 sampai dengan 15 halaman, tergantung pada aturan yang diberikan oleh pihak jurnal yang akan menerbitkan artikel tersebut. Artikel dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu artikel dari hasil penelitian. Jenis artikel ini diambil dari penelitian yang sudah ditulis sebelumnya. Ciri-ciri dari artikel ini ialah menyajikan hasil penelitian dengan ringkas. Artikel dari hasil penelitian disusun dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul artikel, yang kedua yaitu nama penulis, dan yang ketiga abstrak dan kata kunci, umumnya ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang keempat yaitu pendahuluan, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh simpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jenis artikel yang kedua yaitu artikel hasil pemikiran atau kajian pustaka. Jenis artikel ini dibuat dari pemikiran penulis mengenai suatu persoalan. Artikel ini memiliki tujuan penulisan, yakni memicu tanggapan pembaca untuk melakukan kajian penulisannya. Pengembangan penulisan artikel ini dari tulisan artikel yang relevan, penelitian terdahulu, dan juga buku teks. Pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini ialah pemikiran yang kritis, analitis, membahas persoalan tertentu. Struktur penyajian artikel ini ialah yang pertama yaitu judul artikel, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima bagian inti atau pembahasan, yang keenam yaitu penutup, dan yang ketujuh terakhir daftar pustaka. Baiklah, materi selanjutnya adalah menelusuri dan menganalisis model artikel ilmiah. Yang pertama yaitu kerangka isi artikel hasil penelitian. A. Judul artikel berisi gambaran umum tentang keseluruhan artikel yang memuat tentang topik pembahasan. Panjang judul artikel ini memiliki 5-15 kata. B. Nama penulis atau lembaga. Penulisan nama di dalam artikel tidak disertakan dengan gelar melainkan nama murni dari penulis tersebut. C. Ada abstrak dan kata kunci. Fungsi abstrak di dalam artikel ialah sebagai ringkasan penelitian. Abstrak ditulis secara ringkas yang menggambarkan keseluruhan isi artikel. Biasanya abstrak memuat 50-150 kata. Abstrak berisi tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian, metode, dan hasil penelitian, sedangkan kata kunci menyampaikan istilah penting yang digunakan dalam penelitian yang sedang dibahas. D. Pendahuluan. Bagian pendahuluan di dalam artikel memuat latar belakang masalah yang diangkat ke dalam penelitian, tujuan penelitian, dan beberapa kajian teoritis yang paling sesuai dengan permasalahan. E. Metode penelitian. Metode penelitian ini dituliskan dengan menyampaikan informasi yang penting saja seperti waktu, tempat, populasi, dan sampel. F. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menampilkan hasil analisis data yang sudah dilakukan, kemudian pembahasan menampilkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan di dalam rumusan masalah. G. Simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran berisikan tentang bagaimana penerima saran menjalankan saran yang telah diberikan. H. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat informasi yang ditampilkan seperti nama ahli, tahun buku, sumber teori yang diterbitkan, judul buku, dan informasi lain. Saya akan membahas materi kedua yaitu kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Nah, secara umum, artikel dari hasil pemikiran memiliki kesamaan dengan kajian pustaka. Perbedaan antara kedua jenis tersebut ialah artikel kajian pustaka tidak membuat metode dan hasil penelitian.
Adapun struktur penulisan artikel kajian pustaka, yang A yaitu judul. Sebagaimana disampaikan di awal pembahasan, bahwa artikel jenis ini memiliki ciri yang provokatif. Oleh karena itu, penulisan judul juga harus mencerminkan ciri tersebut. Fungsinya untuk menarik minat pembaca, karena pada dasarnya seseorang itu akan membaca judul terlebih dahulu daripada isinya. Yang B, nama penulis dan lembaga. Seperti halnya artikel hasil penelitian, penulisan nama juga tidak menampilkan gelar. Yang C, abstrak dan kata kunci. Bagian ini juga diharuskan menyajikan keseluruhan artikel secara ringkas dalam satu paragraf yang padat informasi. Abstrak merupakan bagian strategis untuk menarik minat pembaca karena akan menampilkan keseluruhan informasi di dalam artikel. Oleh karena itu, bahasa-bahasa provokatif harus ditampilkan dalam bagian ini. Yang D yaitu pendahuluan. Bagian ini menyajikan pengantar pemahaman tentang latar belakang masalah yang diangkat menjadi sebuah artikel. Bagian ini dapat dimuatkan informasi-informasi kontroversial guna menarik minat pembaca tentang masalah yang dibahas. Yang E, bagian inti atau pembahasan. Pembahasan berisi analisis tentang perkara yang dikaji. Penyajian dapat dituangkan dengan menyampaikan pendapat, pembandingan, dan gabungan keduanya. Sikap kritis mesti ditunjukkan oleh penulis dalam menuangkan analisisnya. Analisis yang dibuat juga harus berurutan agar pembaca juga mudah memahaminya. Penguraian analisis secara jelas menjawab persoalan yang diangkat kemudian mengaitkan hasil analisis dengan teori yang digunakan. Yang F yaitu penutup. Bagian ini berisi penegasan ulang dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Bagian ini menyimpulkan secara umum mengenai uraian-uraian yang sudah dipaparkan pada bagian pembahasan. Selain menyimpulkan pembahasan, bagian ini juga menyampaikan saran dari penulis. Yang G, daftar rujukan atau daftar pustaka. Pada bagian ini, sama halnya dengan jenis penelitian lainnya, juga menyantumkan sumber yang dirujuk atau teori-teori ahli yang digunakan. Format penulisannya juga sama seperti format penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari rekan saya sebelumnya, yaitu ada 3, hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebagai genre makro, teks artikel ilmiah tentunya memiliki unsur-unsur genre mikro di dalam penyajiannya. Nah, hubungan struktur artikel ilmiah dan genre mikronya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak. Di dalam fungsi historis, abstrak itu berfungsi sebagai hal yang disajikan dalam ringkasan dari keseluruhan isi. Nah, lanjut ada pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi sebagai menjelaskan latar permasalahan dari penelitian yang diangkat. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berfungsi menyuguhkan penjelasan teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam pemecahan persoalan penelitian. Nah, lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berfungsi menyuguhkan metode, pendekatan, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Nah, lanjut ada hasil. Hasil ini berfungsi menyuguhkan data hasil pencarian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, lanjut ada pembahasan. Pembahasan ini berfungsi mengkaji data yang sudah dikumpulkan dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan di dalam penelitian. Nah, lanjut yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan ini berfungsi sebagai menyuguhkan penjelasan mengenai pokok kajian yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang hubungan struktur teks artikel ilmiah konseptual dengan genre mikronya juga. Nah, yang pertama ada abstrak yang memiliki fungsi historisnya, yakni menyuguhkan rangkuman atau isi artikel secara keseluruhan. Nah, lanjut ada pendahuluan. Pendahuluan ini memiliki fungsi yaitu menjelaskan hal yang menjadi konteks penelitian ini dibuat sebagai hal-hal yang melatar belakangi. Nah, lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berfungsi menyuguhkan penjelasan para ahli yang menjadi dasar berpikir dalam penelitian. Nah, lanjut ada pembahasan. Pembahasan ini berfungsi mengkaji persoalan yang diambil dengan penjelasan pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan ini berfungsi menyuguhkan penjelasan mengenai pokok penting masalah yang disuguhkan seperti yang telah disampaikan pada bagian pembahasan. Nah, berikut kesimpulan dari materi kami. Artikel ilmiah itu terbagi menjadi 2, yaitu artikel dari hasil penelitian dan hasil dari pemikiran atau kajian pustaka. Artikel hasil penelitian diambil dari penelitian yang sudah dituliskan sebelumnya dengan mengambil poin-poin penting dari hasil penelitian. Nah, artikel hasil pemikiran dibuat dari pemikiran penulis tentang suatu persoalan.
Di dalam penulisan artikel ilmiah juga terdapat unsur genre mikro. Hal tersebut karena artikel ilmiah merupakan bentuk genre makro yang tentunya memerlukan genre mikro sebagai pelengkapnya. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.